Bu. Ajan Bu, buka Bu. Ada ibu-ibu yang sudah ketemu SMS atau SMS, coba diajak di kamar mandi kita berdoa nih sabun atau modal kita. Lift. Ada yang ketemu? Ada Bu? Ada. Oh, ada. Bu Desi ada ya? Ada saudara sempat ya, siap. Ayo, di luar aja, wes. Sekarang ini sebagai agen pemesan dan sebagai agen pembersih kotoran. Tapi kita juga tidak menjudge ya Bu, bahwa yang di pasaran ini tidak. Lambi ikut dijek-ijek. Ini apa? Tentunya dengan penggunaan yang aja aman untuk saja Mas. Nah, kemudian metode pembuatan secara homemade dari jadi kan ini kan dia ambil rose ya. Kilo. Proses ini metode yang dimatiin kok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abina wa Murabbi Rohina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Yang saya hormati Direktur LPI Al-Haramain Ustadz Muji Sampurno SPD beserta jajarannya. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Baidowi SPD beserta jajarannya dan wali kelas 4, 5, 6 yang saat ini hadir dalam Zoom. Yang saya hormati Ustazah Ani Kristina SPSI selaku pembicara. Dan yang saya hormati Abi dan Umi yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan webinar parenting pada hari ini. Tidak ada kata-kata yang indah selain kita mengucap syukur atas limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri acara webinar parenting dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa rangkaian sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya dalam menyampaikan, membimbing, dan mengajarkan syariat Islam kepada seluruh umatnya, dan hingga kini kita semua bisa terus mengamalkannya. Tidak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Abi dan Umi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara parenting pada pagi hari ini. Abi, Umi, dan para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mewakili panitia untuk memandu acara hingga selesai. Parenting pada pagi ini mengambil tema peningkatan kedisiplinan santri dalam pembelajaran virtual dan sosialisasi rapot karakter dengan rangkaian susuran acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan zikir jama'i yang dipimpin oleh Ustadz Fatoni STHI. Yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Gilmani, Ustadz Muhammad Baidowi SPD. Yang keempat, acara webinar akan dibawakan oleh Ustazah Ani Kristina SPSI dan akan dimoderatori oleh Ustazah Chandra Murni MPSI. Yang kelima adalah sesi tanya jawab dan yang terakhir adalah doa bersama dan penutup. Baik, mari kita buka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah. Ala hadiin niyat wa likulli niyatin sholihah bi barakati Ummul Quran Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Acara yang kedua adalah pembacaan zikir jama'i oleh Ustadz Fatoni STHI. Kepada beliau saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, Umi yang saya hormati, para ustadz ustadzah, hafidhakumullah. Mari sejenak kita baca zikir jama'i. Mudah-mudahan hari ini diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kullatin salihah. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Allah ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu lan Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Ya Latifu, ya Latif, ya Latif Allah. Ya Latifu, ya Latif, ya Latif Allah. Latif, 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 ya Latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi. Ultuf bina, ya Latif, ya alim, ya khabir. Ya Latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi. Ultuf bina, ya Latif, ya alim, ya khabir. Ya Latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi. Ultuf bina, ya Latif, ya alim, ya khabir. Ya Latifan lam yazal. Ultuf bina fi ma nazal. Innaka latiful lam tazal. Ultuf
والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يا عالم السر منا لا تستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم يا ربنا cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji haji barakai nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakai nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana luberana beras akeh duwe akeh kanggo ngaji lunga haji barakai nabi wali ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله وقبلنا ما لنا غيره
irhamna anta maulana Allah Allah qabalna ma lana ghairuk Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah qabalna ma lana ghairuk Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Rahmanir rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih jazakumullah, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Fatoni. Sebelum berlanjut ke acara ketiga, saya informasikan bahwa sudah kami kirim link presensi webinar. Mohon kepada Abi dan Umi untuk mengisi link presensi tersebut. Terima kasih. Baik, berlanjut ke acara ketiga, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah STIT Gilmani, Ustadz Muhammad Baidowi SPD. Kepada beliau, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Abina wa Murabbi Rufina Kiai Haji Muhammad Ihya Al-Mutin. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri kelas 4 sampai dengan kelas 6 dari SDIT Gilmani. Yang kami hormati Direktur LPA Haramain Ustadz Muji Sampurno. Dan yang kami sayangi teman-teman asatid dari SDIT Gilmani. Wabil khusus teman-teman yang mendapatkan amanah untuk kegiatan pagi ini. Tidak mengurangi hormat saya kepada teman-teman yang lain insya Allah. Abi dan Umi hafizakumullah, yang kami hormati juga Ibu Ani Kristina SPSI yang hari ini insya Allah akan memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita membangun konsep belajar anak kita dalam sisi belajar dengan virtual. Ya, insya Allah seperti itu. Nah, Abi dan Umi hafizakumullah, sangat bersyukur bagi saya untuk pagi ini karena dengan terlaksananya kegiatan ini insya Allah akan memberikan pengetahuan bagi kita bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran lebih untuk anak kita apalagi pada masa-masa pandemi seperti ini. Seperti kita ketahui ketika kita belajar dalam berbicara dengan para guru, anak-anak hanya bisa belajar lewat video, anak-anak bisa belajar hanya lewat HP. Nah, dengan belajar seperti itu, saya yakin bahwa banyak anak-anak yang mungkin bisa mencari kesibukan yang lain. Contohnya melihat tayangan-tayangan yang ada di HP atau fasilitas tersebut. Memang ketika kita mencegah pun kita juga nggak bisa, karena itu adalah sudah zaman saat ini adalah mereka harus belajar lewat digital. Oleh karena itu
peran kita sebagai orang tua itu sangat penting. Sehingga kepentingan itulah kita harus mencoba memberikan gambaran kepada orang tua bagaimana kita membangun pengetahuan anak-anak kita pada masa pandemi ini. Ingat, peran serta orang tua sangat diperlukan dalam masa pandemi seperti ini. Ya, oleh karena itu kita berharap dengan adanya parenting ini semuanya bisa menjadi hal yang baik untuk anak-anak kita. Nih. Sekali lagi, Abi dan Umi, tidak lupa saya mengucapkan jazakumullah yang sebesar-besarnya, terutama juga untuk Bu Ani Kristina yang insya Allah akan memberikan materi. Insya Allah beliau ini adalah seorang psikolog yang sudah berkiprah di luar batas kemampuan kita sebenarnya. Insya Allah sudah banyak sekali yang beliau capai untuk bisa mengelola seorang anak itu menjadi seorang yang hebat. Oleh karena itu, jika nanti selama jenengan semua mengikuti materinya, mungkin materinya tidak seberapa banyak, tapi mungkin kalau bisa diikuti dengan acara diskusi-diskusi yang sangat menarik, insya Allah itu akan lebih bersemangat untuk kita semua. Oke. Jazakumullah atas waktunya, dan kami mewakili teman-teman dari panitia mengucapkan permohonan maaf apabila selama pelaksanaan nanti kurang berkenan dari jenengan. Oleh karena itu, insya Allah nanti di akhir sesi kami akan memberikan share link untuk evaluasi kegiatan hari ini, sehingga misalkan ada kegiatan berikutnya kita bisa memberikan perbaikan-perbaikan. Karena insya Allah hari ini, saat ini, kegiatan ini masih berlaku untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6. Masih ada satu lagi kesempatan kita untuk kelas 1 dan kelas 3 sampai kelas 3. Oleh karena itu, monggo saya berharap hari ini jenengan bisa absen dulu. Kemudian di akhir sesi nanti jenengan dikasih waktu untuk memberikan masukan atau evaluasi untuk kita bersama. Jika nanti di link yang jenengan buka nanti menurut jenengan evaluasinya kurang luas, monggo bisa disampaikan langsung kepada wali kelas masing-masing. Oke, jazakumullah atas waktunya, jazakumullah atas kesempatannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah Ustadz Baidowi. Saya ingatkan lagi bagi yang belum mengisi presensi, mohon mengisi presensi yang sudah kami kirim melalui chat. Jazakumullah. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu webinar parenting oleh Ustazah Ani Kristina SPSI yang akan dimoderatori oleh Ustazah Chandra Murni MPSI. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Alhamdulillah, pada Sabtu 25 September 2021 ini kita bisa hadir bersama-sama untuk mengikuti webinar parenting dengan tema peningkatan kedisiplinan peserta didik dalam pembelajaran virtual. Sebelumnya kami taati Abina wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, yang kami hormati Direktur LPI Al-Haramain Ustadz Muji Sampurno, dan Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Gilmani Ustadz Baidowi, beserta guru-guru kelas 4 sampai kelas 6, dan yang kami hormati Bapak Ibu, Abi Umi, Wali Santri,
SD Islam Terpadu Hilmani. Alhamdulillah, kegiatan parenting kali ini mengambil tema kedisiplinan peserta didik dalam pembelajaran virtual. Selama daring kurang lebih 2 tahun ini, tentunya banyak hal ya yang terjadi pada anak-anak ketika mengikuti pembelajaran virtual. Apakah kita bisa menerapkan kedisiplinan itu pada mereka? Bagaimana kiat-kiatnya? Itu nanti akan disampaikan oleh Bu Ani Kristina. Sebelum berlanjut acara saya berikan ke beliau, kami sampaikan tentang kurikulum vitae beliau. Ya, Bu Ani Kristina, beliau lahir di Kota Malang, kemudian belajar psikologi di Universitas Airlangga. Beliau banyak berkecimpung di dunia pendidikan. Banyak pengalaman-pengalaman beliau dalam mulai dari mengajar, kemudian memberikan parenting dan menulis buku-buku parenting. Banyak buku-buku yang beliau tulis yang bisa kita jadikan sebagai acuan dalam menerapkan pendidikan pada anak-anak. Salah satunya tentang stimulasi anak sejak dini, kemudian tuntas motorik, tuntas emosi, dan tuntas tuntas motorik, tuntas emosi ya, dan tuntas kemandirian pada anak-anak, dan banyak lagi yang lainnya. Intinya beliau adalah praktisi pendidikan anak-anak dan menulis buku. Kemudian visi misi beliau itu adalah berbagi, berbakti, dan mengabdi di dunia pendidikan. Subhanallah ya, pendidikan ini adalah hal yang sentral dan utama sebagaimana Rasulullah itu misinya adalah li utammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Kita sebagai orang tua, kita sebagai guru itu berperan penting sekali dalam hal ini. Nah, bagaimana kiat-kiat selanjutnya? Saya persilakan kepada beliaunya, Ibu Ani Kristina. Monggo Bu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustazah Ulin, yang terhormat Ustadz Baidowi, Kepala SDIT Hilmani, Ustadz dan Ustazah sekalian yang hadir di sini. Terima kasih kesempatan saya berbagi di sini untuk berbicara tentang kedisiplinan. Ini amanah pada hari ini ya. Bapak dan Ibu, ini manggilnya Abi dan Umi ya. Abi dan Umi sekalian yang ada di rumah. Luar biasa ya. Saya sudah beberapa minggu bergabung dengan keluarga besar Haramain, berdiskusi tentang banyak hal, tentang perkembangan anak-anak kita. Dan kami bersama-sama merumuskan beberapa program yang semoga bisa membantu meningkatkan kualitas diri anak-anak kita, sebagaimana tujuan kita anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh solihah dengan akhlak yang mulia insya Allah. Pada kesempatan pagi ini, amanah saya adalah berbicara tentang peningkatan kedisiplinan santri dalam pembelajaran virtual. Kenapa berangkat dari sini dulu? Ya karena fenomena ini ya, COVID-19 ini, pandemi COVID ini sudah menyebabkan pergeseran konsep pendidikan yang luar biasa. Kita yang terbiasa dengan sekolah tatap muka di switch
secara mendadak untuk berubah menjadi sekolah berbasis digital. Dan saya melihat ya bagaimana upaya keras, ikhtiar keras teman-teman di SDIT Gilmani untuk menjadi sekolah berbasis digital ini luar biasa. Nah tentunya ini ada masalah yang timbul dari kondisi itu yang ingin kita sharingkan bersama, mudah-mudahan kita dapat solusinya. Begitu. Karena sejatinya ya pendidikan ini akan selalu butuh kerjasama, diskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah itu antara sekolah dan orang tua. Kita mulai dari sini ya, Abi dan Umi sekalian, anak-anak kita kalau sudah belajar di rumah, situasinya seperti ini. Sambil tiduran, sambil delosor, ya ada juga sih yang serius ini di contoh yang sebelah kanan itu juga alhamdulillah serius begitu ya. Di bawah ada contoh lagi itu sudah belajar dengan asupan makan yang tidak terhenti. Silakan dicek ya anak-anak kita ini selama pandemi ini obesitasnya meningkat dengan luar biasa. Ini juga fenomenanya di Ustadznya juga berjuang keras untuk mengelola pembelajaran berbasis digital ini. Tetapi kita menghadapi fenomena-fenomena ini. Fenomena namanya unmute gitu ya. Sama stop video. Akhirnya ustadz dan ustazah di sekolah itu tidak memiliki jangkauan untuk mengingatkan anak-anak kita karena walaupun anak-anak hadir di Zoom meeting, hadir di kelas daring, tetapi kemudian kita tidak bisa menyampaikan komunikasi. Kita tidak tahu komunikasi kita nyampai atau tidak. Seolah-olah ustadz dan ustazah itu dalam komunikasi satu arah. Ya, kalau anak-anak sudah stop video, kita sudah nggak tahu mereka posisinya ngantuk atau glosor atau tidak konsentrasi, sudah tidak kelihatan. Nah kalau videonya dibuka, nah ustadz dan ustazah bisa menyapa, melihat, kemudian mengomentari gitu. Kalau anak-anak mic-nya dibuka, ditanya apa, kemudian ada suara-suara balasan, oh ini masih pembelajaran dua arah. Tapi kalau sudah di-unmute, ya kita tidak tahu anak-anak kita di rumah sedang apa, bersama siapa, lagi ngapain, beneran belajar apa enggak. Ini fenomena pembelajaran digital yang benar-benar kita sedang perjuangkan. Makanya kalau Ustadz Baidowi bervisi ini segera dibuka tatap muka itu, mari kita dukung bersama ya. Mudah-mudahan setelah PTS nanti anak-anak bisa mulai bergeser secara bertahap untuk tatap muka. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan ini. Tapi sekali lagi ini adalah fenomena yang harus kita hadapi bersama dan kita cari solusinya begitu. Karena fenomena unmute dan stop video ini kemudian tidak hanya berdampak pada ketidaktercapaian masalah akademik. Jadi ketidakdisiplinan anak-anak dalam belajar daring ini kemudian merembet kemana-mana. Banyak masalah-masalah lanjutan yang akan kita diskusikan pada pagi hari. Jadi kita melihat ya pembelajaran digital ini memang dampaknya luas terhadap sikap dan perilaku anak-anak kita. Saya pertontonkan ini sebentar ya untuk apa ya? Ya ini intermezzo ya, tapi menariklah untuk ditonton. Sebentar kayaknya kita butuh suara. Saya nemu video ini beberapa waktu yang lalu di masa pandemi. Coba kita lihat bersama. Jelas enak, dadar cilik. Pengen mangan, jaluk didulang. Jelas enak, dadar cilik. Gak ngerti rasanya lara ate. Jelas enak, dadar cilik. Paketan, gareng jaluk. Jelas enak, dadar cilik.
Ustazah Ulin, ada komentar nggak soal video singkat tadi Ustazah? Iya, ya itulah. Kenapa Ustazah? Ini dampak sekolah digital loh Ustazah sampai segitu. Iya, masih Coba tinggi, Ustazah. Iya. Ya, itulah fenomena yang ada di sekitar kita. Apalagi depan rumah saya itu suka digunakan untuk mainan anak-anak. Jadi sebelah itu ada lapangan. Oh ya senang di situ ya, ngurumpi ya apa terus ya omongannya itu tidak terini. Jadi ya seperti itu. Kemudian memang senjata anak kecil itu tuh nangis ya. Kalau minta apa dengan nangis, dengan berok-berok gitu. Akhirnya orang tua nggak tega terus dibelikan. Atau kalau orang tuanya yang ini marah-marah gitu. Ya seperti itu fenomenanya di masyarakat kita. Jadi akhlak dan dampak yang luasnya nanti Bu Ani nanti yang menjelaskan. Monggo Bu. Terima kasih Ustazah Ulin. Melihat video tadi, begini. Yang pertama, waktu saya nonton video ini pertama kali itu, lucu ini ya. Kan komentar kita lucu. Tapi begitu saya perhatikan apa yang dibicarakan, saya tonton lagi, ada banyak fenomena masalah pendidikan anak yang terjadi di balik video ini. Saya catat satu ya, bahwa anak-anak itu kan tadi ya ngomong ya, paketan sama HP itu kayak sudah jadi bagian besar dari hidup anak-anak begitu. Jaluk paketan, karek jaluk gitu loh ya, enak banget gitu ya, karek jaluk gitu. Dan kita sebagai orang tua tidak ada pilihan selain ngisi paketannya anak-anak. Kan nanti alasan kan buat belajar daring gitu loh. Nah tapi ternyata kan ya nggak dipakai buat belajar aja gitu, dipakai buat yang lain-lain. Itu yang tadi apa istilahnya namanya? Gerakan yang gini-gini tadi itu TikTok ya. Itu ngetrennya Masya Allah. Jadi berapa jam dihabiskan anak-anak di depan kamera buat bikin TikTokan, buat nonton dan bikin TikTokan. Saya punya ponakan ya SD kelas 3. Itu artis TikTok banget. Sehari bisa nonton TikTok sekian tayangan, sehari dia bisa bereksperimen bikin video TikTok sekian banyak. Jadi itu masih satu soal paketan, soal TikTok kan. Yang kedua, ya seperti yang disampaikan Ustazah Ulin, dengan asupan informasi dari gadget ini, kita mendapati anak-anak kita punya kosakata yang sudah tidak terkendali. Nah kan apa ya? Nah ini akibat ketidakdisiplinan kita juga dalam mengelola gadget. Nah, ini kembali lagi ke masalah disiplin ya. Saya kembali ke masalah disiplin lagi. Jadi penurunan kedisiplinan belajar menjadi masalah krusial selama masa pandemi. Anak-anak waktunya banyak buat mabar-mabaran, anak-anak waktunya banyak buat TikTok-TikTokan, kemudian dan seterusnya. Saya khawatir itu ya, mudah-mudahan kalau di SDIT di Gilmani nggak banyak. Tetapi akhirnya kemudian terjadilah fenomena unmute dan fenomena stop video yang itu kemudian ya jadi bentuk ketidakdisiplinan belajar anak-anak kita, sehingga ustadz dan ustazah di sekolah tidak bisa mengontrol sikap anak-anak kita selama belajar daring, sehingga pembelajaran kita nggak optimal. Dan sekali lagi ini sangat butuh kerjasama orang tua dan sekolah agar kedisiplinan belajar anak-anak kita nggak terpuruk. Karena sekali lagi kalau masalah ketidakdisiplinan ini terus terjadi, ya tadi banyak hal lain yang mungkin terjadi. Anak-anak makin perilakunya nggak karuan, anak-anak makin lekat sama gadget, anak-anak makin akhlaknya nggak terkontrol, dan seterusnya. Padahal, ya saya ngomong kembali lagi kepada filosofi pendidikan.
anak-anak kita kalau disiplin, itu sebetulnya kita sedang menciptakan anak-anak dengan pribadi amanah. Orang-orang yang disiplin adalah orang-orang yang insya Allah amanah di masa depan. Maka membiasakan anak-anak kita disiplin, itu akan menjadi investasi di masa depan, agar anak-anak kita jadi orang yang amanah. Abi dan Umi sekalian, kita lihatlah ya, kenapa sih sebetulnya anak-anak kita itu di rumah nggak disiplin. Ada banyak keruwetan-keruwetan yang membuat anak-anak itu kemudian jadi unmute dan stop video. Kan itu nggak terjadi begitu saja. Ada banyak cerita di rumah yang ini saya yakin juga jadi perjuangan Abi dan Umi di rumah. Membangunkan anak-anak di pagi hari itu tanpa mereka harus berangkat ke sekolah adalah perjuangan yang luar biasa. Saya merasakan sendiri, halah mama lo nggak sekolah lo. Anak-anak masih bilang begitu. Nggak sekolah, padahal kan mereka harus masuk daring, masuk Zoom. Bangunnya susah sekali. Ya. Terus sholat subuhnya ya terlambat. Bapak Abi dan Umi silakan bandingkan ya. Bahkan mungkin sekolah punya data yang aktual tentang penurunan kualitas sholat subuh anak-anak dan mungkin juga sholat-sholat yang lain selama masa pandemi. Kontrol sholat anak-anak kita ya kurang ya. Nah, nanti kita bicarakan itu lebih detail juga. Tapi ini adalah fenomena yang mengantarkan anak-anak kita pada ketidakdisiplinan belajar saat daring atau di pembelajaran virtual. Belum lagi nanti ada keruwetan berikutnya, anak-anak ya bangun sholat subuh tapi tidur lagi, bangun siang. Kemudian karena bangun siang terburu-burulah masuk Zoom, masuk kelas tanpa mandi. Kadang juga belum makan. Makanya kadang-kadang kalau videonya lagi di stop atau di unmute itu anak-anak emang buka Zoom tapi masih disuapin makan, masih dipakein baju dan seterusnya. Belum lagi nanti anak-anak ketika di dalam kelas virtual itu tidak fokus. Yang buka video ketidakfokusannya nampak, bisa diingatkan, dimotivasi oleh ustadz dan ustazah dari dalam media kelas virtual itu. Yang tidak menyalakan video, kita nggak tahu ketidakfokusannya sampai di mana. Apakah tertidur, apakah di sana ada yang nemani belajar, ataukah sambil ngapain? Tidak tahu. Kita tidak bisa menjangkau kontrol kedisiplinan belajar sampai di sana. Ketika ya, jadi anak-anak tertidur dan kemudian fenomena yang paling meresahkan selama pandemi ini adalah jadwal tidur anak-anak yang semakin malam. Ya kadang beberapa sih anak-anak beralasan ngerjakan tugas, apa gitu ya, masih ada beberapa tugas daring yang belum selesai. Tapi yang nggak menampik kemudian, nggak tahu itu apa istilahnya anak zaman sekarang, mabar online itu kan janjiannya ada yang mabar Ustazah. Ada Bu. Ada. Lah, iya, Banyak. Ini fenomena masa pandemi yang kemudian menjadi asbabul nusul munculnya ketidakdisiplinan belajar di rumah. Dan sekali lagi Abi dan Umi yang ada di rumah, sekolah sangat butuh bantuan untuk mengelola kedisiplinan belajar anak-anak kita. Ya. Karena keluarga itu adalah organisasi penting gitu ya. Di rumah ada ayah, ada ibu, kakak, adik, semuanya perlu bekerja sama agar setiap aktivitas di rumah itu berjalan dengan baik. Kami di sini ya memohon kerjasama Abi dan Umi sekalian di rumah dalam rangka meningkatkan kedisiplinan belajar Ananda, setidaknya dimulai dengan kembali memiliki aturan-aturan rumah. Kita perlu membuat batasan di rumah. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Apa yang iya dan apa yang tidak.
HP-an di kamar itu boleh enggak? HP-an sampai malam boleh enggak? Tidur jam 10 malam boleh enggak? Ini adalah aturan-aturan sederhana yang kalau kita review kembali di rumah kita masing-masing, ini bisa sangat membantu kami untuk meningkatkan kedisiplinan belajar anak-anak kita. Anak-anak itu paketannya habis langsung nambah, boleh sekarang enggak zaman paketan ya. Saya tahu nih sejak pandemi ini hampir semua rumah ini pasang wifi gitu ya. Jadi namanya apa istilahnya unlimited kuota sudah. Tetapi sebetulnya mungkin kalau itunya kalau fasilitas internet yang on 24 jam minimal sebetulnya kita perlu batasan antara waktu gitu ya. Saya sangat khawatir ketika anak-anak itu mengakses gadget dari kamar pribadinya masing-masing tidak tampak oleh mata kita. Lah bagaimana kita nggak tahu ya anak-anak itu nonton apa, main apa, nggak terjangkau oleh kita kalau mainnya di kamar pribadi masing-masing terus apalagi pintunya ditutup begitu. Saya sangat berharap ya melalui forum ini, ayo kita pertimbangkan aturan baru di rumah kalau sedang bergadget itu di ruang publik, di ruang keluarga, di ruang terbuka yang kita sekilas bisa bisa memantau, bisa melihat supaya kita tahu sejauh mana penggunaan media virtual ini bagi anak-anak. Apa benar untuk belajar, utamanya untuk belajar? Mungkin main boleh ya, mabar-mabaran mungkin sesekali boleh, tapi seberapa banyak gitu ya. Kita perlu batasan, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang iya, mana yang tidak. Nah, kalau kita tidak tegakkan aturan ini, proses belajar anak-anak kita pasti terganggu. Ustadz dan ustazah di sekolah pasti sangat merasa ya selama pandemi ini kualitas pemahaman, kualitas sikap belajar, kualitas hasil belajar anak-anak ya berbeda dengan tatap muka. Kita belum bisa mewujudkan pembelajaran daring yang 100% hasilnya sama dengan tatap muka. Walaupun saya yakin teman-teman, ustadz dan ustazah SDIT Gilmani sudah berjuang keras dengan berbagai macam metode, tapi kami sangat butuh bantuan Abi dan Umi di rumah untuk minimal untuk mewujudkan kedisiplinan anak-anak dalam belajar. Nah, salah satunya dengan ini ya. Mohon bantuannya untuk di rumah mereview kembali aturan-aturan di rumah tentang penggunaan gadget dan aturan-aturan aktivitas. Begitu. Oke. Nah, setelah Abi dan Umi menetapkan batasan atau aturan mana yang boleh dan tidak boleh di rumah, ya memang perjuangan berikutnya adalah kontrol, konsistensi. Ya kadang-kadang kan kalau kita sudah punya aturan, ngobrol sama anak, terus akhirnya main ketika anak-anak, kan sudah dibilang, main gadgetnya nggak udah gitu, begini, lah kayak begini. Ada banyak gesekan, kemarahan orang tua kepada anak balik marah kepada orang tua yang mewarnai penerapan aturan-aturan di rumah. Nah, makanya disiplin dengan kasih sayang ini adalah konsep gitu ya. Maksudnya konsep ya disiplin, tapi kita harus tetap mengutamakan rasa sayang kita kepada anak-anak supaya tidak menjadi masalah tambahan. Jadi konflik antara orang tua dan anak. Begitu. Ini beberapa hal ya yang mungkin bisa jadi alternatif ketika kita sedang menerapkan kedisiplinan atau menerapkan aturan kepada anak-anak. Memberikan apresiasi kepada anak-anak. Wah, tugasnya sudah selesai semua ya, alhamdulillah. Ini kalau mau main boleh ya, 20 menit silakan main. Ya apresiasi. Nah, kadang-kadang anak-anak PR-nya belum selesai ketahuan main. Atau ketika belajar, loh kok videonya gak dinyalakan.
Nah, pokoknya banyak kesepakatan yang dilanggar anak-anak. Mari kita mengingatkan anak-anak secara singkat. Jangan. Ayo nyalakan. Ayo begini. Anak-anak kelas 4 sampai kelas 6 ada sedikit fase rebellion ya, ada sedikit fase mulai memberontak terhadap aturan-aturan. Dan semakin kita mengingatkan dengan kalimat yang panjang, semakin anak-anak tidak respect dengan cara kita mengingatkan. Jadi anak-anak itu kalau diingetin dengan kalimat panjang itu pasti kesannya, "Duh, mama itu ngomel-ngomel," gitu ya. Itu kesan anak-anak. Jadi mari kita sama-sama hindari sebutan ngomel-ngomel itu ya. Ngomel itu kan pasti ngomong yang panjang gitu ya. Kalau kita mengingatkan anak-anak dengan singkat gitu ya. Waktunya matikan laptop, masih main. Sayang, ini sudah waktunya matikan laptop. 2 kali ngomong ya, 3 kali ngomong sudah wifi-nya matikan. Selesai. Itu yang diharapkan gitu ya. Konsekuensi kepada anak yang sulit untuk menerapkan aturan-aturan. Jadi memang tegas dan konsisten berikan konsekuensi itu tidak mudah ya. Tidak mudah sekali. Tapi ayo dimulai. Kalau enggak anak kita makin enggak disiplin. Kalau enggak disiplin makin susah anak-anak kita terkontrol akhlaknya. Nanti kalau akhlaknya enggak terkontrol makin banyak masalah-masalah lain yang akan mengkhawatirkan terjadi. Mungkin anak-anak kelas 4 sampai kelas 6 ini juga sudah dalam masa suka bernegosiasi dengan kita. Enggak apa-apa. Kalau negosiasinya logis, kita bisa memberikan alternatif pilihan kepada anak-anak. Oke, kamu mau ini, kamu butuh ini. Tapi gimana? Gini, tanggung jawabmu ada enggak? Ya, kita memang harus sudah berbicara 2 arah, terus kemudian memberikan alternatif-alternatif yang masih bisa kita terima ketika anak-anak sudah mulai menawar berbagai macam aturan yang kita ajak atau tegakkan bersama di rumah dalam rangka disiplin. Ya ini pengantar saja ya. Setelah ini mungkin Abi dan Umi bisa sharing lah tentang bagaimana mendampingi anak-anak belajar di rumah dan bagaimana perjuangan masing-masing keluarga membuat disiplin ini jadi sesuatu yang tegak di rumah begitu. Nanti saya mungkin bisa berbagi lebih panjang lagi kalau ada yang sharing atau ada yang bertanya tentang kedisiplinan. Nah, selanjutnya ini yang lebih serius. Tadi kita kan ngomong disiplin ya, disiplin itu di sini. Ternyata selama masa pandemi ini, ya enggak cuma disiplin aja yang kelihatan penurunan kualitas dalam diri anak-anak kita. Tadi saya sudah sampaikan ya, di sini ada berdoa dan bersyukur. Ini adalah semua aspek karakter ya. Aspek karakter yang digarap oleh sekolah begitu. Selama masa pandemi, sholat anak-anak kita juga mengalami penurunan. Kemandirian apalagi ya. Soal mandi pagi, mandi sore, makan teratur itu sudah kacau malahan masa selama pandemi ini begitu. Bagaimana kita akan membentuk anak-anak yang mandiri kalau kalau urusan yang begitu-begitu saja kita juga sulit gitu. Belum lagi empati dan santun ya. Tadi Ustazah Ulin menyampaikan kosakata anak-anak kita selama masa pandemi karena banyakkan dari paparan atau pengaruh gadget, pengaruh media sosial, akhirnya ya tutur katanya jadi buruk gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan di Gilmani enggak. Tadi yang diceritakan Ustazah Ulin kan tetangga di sekitar rumah ya. Tapi kita enggak menampik bahwa pandemi ini beserta digitalisasinya berdampak pada semua aspek karakter. Maka saya berbahagia sekali ya dihubungi oleh pengurus Yayasan Haromen untuk membantu SD IT Gilmani dalam rangka memperbaiki
karakter anak-anak kita, saya melihat ya, oh sekolah ini luar biasa ya. Sekolah ini punya komitmen yang sangat serius terhadap masalah akhlak. Di saat sekolah-sekolah lain istilahnya ya sedang berjuang soal ya gimana sekolah berjalan lah di masa pandemi ini. Gimana program-program akademik minimal anak-anak nggak ketinggalan aja begitu ya. Tapi teman-teman di Gilmani punya komitmen yang luar biasa bahwa Bu Ani ini karakter ini juga harus kita urus walaupun ini masih pandemi, walaupun nanti PTF-nya masih separuh-separuh, tapi kayaknya ini nggak bisa ditunda lagi gitu ya. Dampak pandemi terhadap perubahan karakter anak-anak kita sudah sangat luar biasa. Maka Abi dan Umi sekalian, mari kita dukung ya komitmen luar biasa dari sekolah ini untuk menggarap karakter anak-anak kita. Mari kita bantu gitu. Kami teman-teman di SDIT Gilmani, saya membantu sedikit-sedikit saja, Masya Allah. Tapi saya melihat komitmen yang luar biasa ini sedang menyusun banyak rencana untuk mengembangkan karakter anak-anak. Nah, ini kami sosialisasikan sejak awal dalam rangka memohon partisipasi Abi dan Umi sekalian di rumah supaya program ini berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi dasarnya adalah karakter anak-anak kita yang sedang terancam gara-gara pembelajaran digital begitu ya, dan kita perlu mencari cara bagaimana perkembangan karakter anak-anak kita mudah-mudahan masih bisa diikhtiarkan untuk jadi yang baik. Kenapa? Karena kami sepakat ya dengan dalam banyak diskusi pendidikan, dalam banyak meeting saya dengan teman-teman di Gilmani, soal karakter ini jauh lebih penting untuk jadi perhatian gitu. Insya Allah kok saya melihat pola-pola pembelajaran akademiknya walaupun sekarang jadi di-split jadi digital, teman-teman sudah menemukan banyak inovasi dan anak-anak secara kognitif tidak sangat perlu dikhawatirkan kemundurannya begitu ya. Masih pembelajaran akademiknya masih berjalan, insya Allah masih baik gitu ya. Walaupun dengan format banyak digital gitu. Bahkan kemarin istilahnya sekarang lagi PTS ini kayaknya anak-anak udah biasa deh ujian pakai ujian model digital gitu. Udah PTS-nya online aja di rumah begitu ya. Jadi insya Allah kalau untuk urusan akademik, transformasi menggunakan platform digital ini sekolah sudah sangat siap dan kita tidak terlampau perlu khawatir dengan perkembangan akademik anak-anak kita. Ya walaupun ada beberapa kasus yang mungkin nanti kalau ada yang mau sharing, kok anak saya pemahamannya kurang dan segala macam, nanti bisa kita diskusi. Tapi kalau soal karakter, semua sepakat bahwa pendidikan di platform virtual ini tidak cukup menjangkau untuk perubahan karakter anak-anak. Sekali lagi, sekolah dan orang tua butuh membangun kerjasama dalam pendidikan karakter. Saya mengajak ya orang tua di sini, Abi dan Umi sekalian, betapa pentingnya kerjasama orang tua dan sekolah. Mohon menyambut program ini dengan semangat. Ya. Mohon menyambut program ini dengan semangat dan tolong sekolah dibantu ketika nanti digulirkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mendukung program ini. Mari kita sambut dengan semangat gitu ya. Salah satunya ini yang segera akan meluncur kepada Abi dan Umi sekalian, kita akan melakukan pemantauan karakter santri. Kita mulai dari pemetaan. Nanti kalau kita sudah punya data tentang karakter santri, kami akan melanjutkan dengan program-program yang mungkin bisa meningkatkan karakter ini. Ada pemantauan ke siswa langsung, ada. Insya Allah sudah berjalan dengan tim BK. Ada pemantauan karakter yang dilakukan oleh wali kelas sebagai tonggak pertama, ya, sebagai tangan pertama yang dekat dengan anak-anak kita. Dan yang ketiga, ada pemantauan karakter santri lewat orang tua. Di sini yang kami akan minta bantuan. Saya tunjukkan ya contohnya.
Ini namanya instrumen monitoring tindak lanjut kegiatan pada siang hari ini ya. Jadi misalnya saya tulis namanya ini ya. Saya tulis begini aja. Ini saya bikin singkat aja. Nah, mungkin untuk hari Senin ya, ini akan diluncurkan pekan depan ya. Misalnya kita mulai dari aturan untuk datang tepat waktu pada Zoom di pagi hari. Apakah saya sudah mengingatkan? Insya Allah sudah, begitu ya. Berarti kan kalau sudah berarti insya Allah hari ini saya ini. Nah ini cuman sesederhana ini tindak lanjut yang soal kedisiplinan belajar daring. Ya, kalau sudah nanti ini dikirim begini, ini sudah dan seterusnya. Begini. Ini untuk yang kedisiplinan. Jadi sebetulnya insya Allah partisipasi yang diharapkan dari orang tua sangat mudah. 2 pekan lagi, nah 2 pekan lagi insya Allah ya, mudah-mudahan nanti lancar persiapannya. Abi dan Umi sekalian akan kami minta bantuan untuk memantau karakter yang lebih luas lagi dari disiplin. Kalau tadi cuma soal disiplin, sekarang misalnya sudah lebih banyak lagi, dan inilah program sesungguhnya dari program pengembangan karakter yang sedang dikembangkan oleh SDIT Gilmani. Ya, kami ingin secara detail mengamati karakter anak-anak di rumah sehingga nanti kami bisa menyusun aneka program dari sekolah begitu. Misalnya apakah Ananda sudah terbiasa mengucapkan hamdalah begitu. Oh, alhamdulillah sudah sering. Apakah sudah sering mengucapkan terima kasih? Oh, selalu mengucap terima kasih anak saya. Apakah Ananda mau berbagi makanan? Nah, ini selalu menuruti perkataan orang, wah ini agak susah. Nah, mohon apa adanya menyampaikan perkembangan karakter anak-anak kita supaya kami di sekolah benar-benar tahu anak-anak di rumah itu perkembangan karakternya sejauh apa, dan kemudian nanti anak-anak ini akan butuh sentuhan apa begitu. Ananda memperhatikan orang tua sedang berbicara. Ini karakter banget, karakter yang mewujud dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Oh, jarang memperhatikan. Ananda tidak memaksa diperhatikan saat ibu. Oh enggak, anak saya egois banget gitu ya. Jadi mesti maksa minta diperhatikan. Ananda tidak memaksa meminta segala. Oh tidak, oh mesti memaksanya. Pokoknya minta apa harus sekarang. Nah, kami ingin punya informasi-informasi seperti itu supaya kami tahu apa yang nantinya bisa direkomendasikan untuk pengembangan karakter Ananda yang lebih baik. Unfavorable dan unfavorable. Ya. Kalau tidak berarti. Ya, terima kasih Ustazah Ulin. Ya. Nanti ya, terima kasih Ustazah. Jadi ini adalah contohnya ya. Nanti Abi dan Umi sekalian akan dapat ini. Sebetulnya tidak banyak. Kami berhitung kalau partisipasi ini insya Allah hanya butuh waktu sekitar 5 menit dari waktu Abi dan Umi sekalian untuk mendukung kita untuk memberikan pemantauan karakter, dan nanti insya Allah akan ada tindak lanjut yang akan terus disosialisasikan di grup orang tua bersama wali kelas. Mohon dengan sangat didukung, okay? Komitmen SDIT Gilmani yang luar biasa terhadap perkembangan karakter ini, mudah-mudahan disambut dengan baik oleh Abi dan Umi sekalian di rumah, dan mudah-mudahan ini nanti akan mengantarkan karakter anak-anak kita jadi lebih baik. Bismillah begitu. Demikian Ustazah Ulin, ini adalah materi pembuka dari saya. Insya Allah masih ada waktu 20 menit kalau kita mau diskusi ya sebelum masuk waktu duhur. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani, jazakumullah atas pemaparan dan sharingnya. Abi Umi, hafizakumullah. Tadi kalau bisa saya tarik garis ini ya.
Jadi mulai dari fenomena ketika pembelajaran daring, ketika kondisi daring, anak-anak banyak yang kurang disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian hal itu berawal dari kerutan-kerutan yang ada di rumah. Kemudian bagaimana ininya perlu adanya penegakan disiplin itu melalui aturan-aturan yang ada di rumah. Mana yang anak-anak harus mengikuti dan mana-mana yang anak-anak boleh melaksanakan itu. Dan tentunya dalam pelaksanaannya Bapak Ibu, Abi Umi, pasti tidak semuanya itu lancar ya dalam melaksanakan proses ini. Monggo, ini ada sesi tanya jawab. Untuk awal mungkin dibuka 3 pertanyaan. Fokus awal pertanyaan ini fokus tentang disiplin dulu, nanti baru setelah itu bisa pada aspek karakter lainnya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini mumpung iya, untuk yang bertanya bisa di-unmute terus bisa menyampaikan pertanyaannya atau sharingnya atau unek-uneknya. Ini sharing kita bersama ya untuk kebaikan bersama. Kita cari solusi barangkali dalam pelaksanaannya Bapak Ibu mengalami kendala-kendala. Ini mumpung di sini ada ahlinya nih, yang sering menangani kasus-kasus atau tentang parenting di beberapa momen. Monggo Bapak Ibu. Bisa menyampaikan pertanyaannya. Iya, ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin saya yang bertanya. Dari yang disampaikan tadi, kan sekolah ini ya merumuskan hal ini bagaimana kedisiplinan itu bisa saya ingin perspektifnya orang tua. Insya Allah bagaimana kira-kira sanggup ya Bapak Ibu ya membantu kami untuk mengisi ini Google Form yang akan kami berikan pada Bapak Ibu ya. Itu insya Allah kalau pantauannya, kalau yang terkait disiplin ini kurang lebih 1 pekan ke depan itu Bapak Ibu kami mohon untuk bisa mengisi Google Form tersebut. Sedangkan untuk yang karakter yang lebih kompleks itu bulan sekali pengisiannya. Boleh tanya Ustazah? Oh, enggak, monggo. Orang tuanya siapa? Atau wali kelas? Enggak. Oh, Pak Sugeng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Ustazah atas fasilitas dari sekolah untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Bismillah. Amin. Dan memberikan yang terbaik lah untuk kedepannya nanti. Kalau untuk ini Ustazah, perjalanan 2 tahun memang sangat luar biasa ini merubah. Yang dulu sudah kita tata-tata dengan istilahnya dengan digital ini berbalik begitu ya rasanya. Insya Allah sangat luar biasa sekali, merubahnya begitu cepat ya. Kalau dulu itu kan kita tidak diperkenankan pegang HP malah ya. Sekarang kalau nggak sekolah nggak boleh kalau nggak pegang HP nggak boleh sekolah. Nah di situ itu mungkin ada itu sampai jeletuk gitu. Nah, kalau nggak pakai HP nggak bisa sekolah ya. Ya akhirnya kan nggak ikuti pelajaran seperti itu. Ya dengan harapan dengan HP itu atau
alat yang lain bisa tercover pelajaran-pelajaran yang ada di sekolahan. Ya. Yang saya tanyakan begini saja, kalau selama ini tuh saya alhamdulillah sudah bikin semacam kesepakatan begitu, kesepakatan. Namun apa ya? Karena kita itu anak-anak belajar, kadang sering belajar sendiri begitu. Terus, nah seperti yang disampaikan tadi, itu fakta memang, fakta banget. Di unmute, terus stopwatch, ya, terus ternyata apa? Tidur. Nah, ini sempat saya fotokan ya. Ini tidur orangnya anaknya. Yes, karena belum waktunya begitu. Ya sudah biarin dulu Pak. Ada seperti itu. Ya akhirnya kita diskusi gimana anak-anak biar nggak tidur sampai gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya yang apa ya? Gimana dari pihak sekolah mungkin ya bisa memberikan motivasi dalam arti kadang yang namanya anak-anak itu kan senengannya ke game gitulah. Mungkin dari awal itu distimulan dengan game atau bagaimana begitu sehingga awalnya tuh kriep-kriep jadi biar kayak gitu saudara. Iya, insya Allah begitu. Jazakumullah. Ngapunten kata kalau aku kurang berkenan. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab napa niku? Saya komentari sebentar saudara. Nggih, monggo. Nggih. Baik, terima kasih Bapak Azam. Sebetulnya Abinya Azam. Abinya Azam, nggih. Abinya Azam. Seperti yang disampaikan, saya tahu ya Bapak dan Ibu di rumah juga mungkin sudah membangun aturan-aturan, sudah membangun kesepakatan-kesepakatan dengan anak-anak. Tapi ternyata secara kenyataan ya tadi perjuangan banget untuk menegakkan kesepakatan-kesepakatan itu begitu. Jadi Abi dan Umi di rumah saya yakin semuanya tahu ini penting ya. Saya yakin semuanya juga sepakat bahwa ini sesuatu yang harus kita kerjakan bersama. Ya memang akhirnya jadi apa ya? Ya kita kayak watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ayo kita terus saling mengingatkan ya Ustaz ya. Jadi Bapak dan Ibu di rumah juga teruslah bersemangat untuk mengawal disiplinnya anak-anak. Insya Allah juga Ustaz dan Ustazah juga perlu terus untuk mengembangkan bagaimana daring yang kayaknya juga masih akan berjalan jadi bagian dari proses pendidikan kita ini dengan inovasi-inovasi yang tadi diharapkan Ustazah gitu ya. Jadi inovasi adanya permainan di dalam proses belajar, adanya inovasi mungkin media-media belajar itu mungkin juga lumayan membantu peningkatan kedisiplinan anak-anak begitu. Nah ini menarik ya untuk terus kita kembangkan dan mudah-mudahan itu bisa jadi jalan untuk meningkatkan disiplinnya anak-anak. Walaupun saya pikir semuanya sepakat ya, mudah-mudahan orang tua juga kemarin saya sempat pergi ke sebuah sekolah ketika ditawari PTM itu karena sudah terbiasa 2 tahun belajar daring, ada loh orang tua yang ngomong daring aja Ustazah, nggak usah masuk gitu. Wah, ini juga fenomena baru ya. Mudah-mudahan di sini di Gilmani kalau ada PTM walaupun terbatas, walaupun bergantian, kalau nggak salah mungkin cuma 50% ya, bagaimana itu. Mudah-mudahan tetap disambut dengan semangat yang luar biasa begitu. Karena apa ya? Karena tadi kembali ya, Abinya Azam, saya pikir karakter anak-anak kita ini sudah dalam kondisi yang aduh ya opo mak dikapakno maneh gitu ya. Kalau nggak di PTM kan bagaimana kita bisa menyentuh karakter anak-anak. Saya pikir itu Ustazah Ulin, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya sharing sedikit. Insya Allah guru-guru itu sudah berupaya semaksimal mungkin bagaimana anak itu bisa disiplin ya saat pembelajaran.
Ini dari kalau pengalaman yang saya lakukan ketika banyak anak-anak yang mungkin nggak nyalakan video, kemudian datanya terlambat, pagi itu kan tahfidz ya. Kemudian yang datangnya telat-telat itu saya japri satu-satu. Kenapa kok terlambat gini terus kamu sudah kelas 4, insya Allah sudah bisa mengatur mengatur bagaimana agar tidurnya nggak terlalu malam sehingga pagi bangunnya nggak kesiangan dan sebagainya. Pokoknya ini ya. Terus lambat laun mereka alhamdulillah sudah berupaya untuk bisa hadir ini. Kemudian memang peran seorang guru dalam memotivasi, memunculkan girohnya anak-anak itu memang sangat penting sekali. Karena apa? Ya melalui sebelum pembelajaran gitu diceritani dulu. Saya waktu banyak anak-anak yang masih terlambat ya, saya gini kan, saya ceritakan ketika awal memulai kegiatan itu kita awali dengan doa. Apa sih perlunya doa itu? Kemudian saya ceritakan hadisnya Rasulullah ketika orang keluar dari rumahnya menuju suatu majelis, di situ belajar ilmu, menghafal Quran, mengaji dan sebagainya, itu semua makhluk yang kita lewati itu mendoakan kita, memberikan mohon kepada Allah untuk memberikan ampun pada orang-orang itu dan sebagainya lah. Saya motivasi itu. Alhamdulillah besoknya itu mereka datang itu 15 menit sebelum jam 7 itu sudah pada hadir. Saya alhamdulillah Ustazah hari ini sangat senang sekali kalian bisa hadir lebih awal. Karena apa? Takut ketinggalan doa. Bukan takut karena saya enggak pernah marah ke mereka karena sudah besar-besar kok dimarahi tambah ini ya. Jadi mereka dengan kesadaran diri eman kalau nggak ikut doa karena doanya disertai bersama malaikat gitu. Jadi insya Allah guru-guru di sini sudah berupaya untuk memotivasi anak-anak. Ya, nanti insya Allah sambil melalui forum ini kan ada guru kelas 4, 5, 6 akan semakin termotivasi membuat anak-anak ini semakin bisa menerapkan disiplin. Ada yang tanya di kolom chat, Bu. Sebentar. Ini dari Assalamualaikum Ustazah, mengapa anak yang suka membantah dan selalu menanyakan kenapa harus begini, harus begitu? Setelah dijelaskan pun sepertinya masih kurang puas dan tidak paham dengan jawaban kita. Masih saja tanya kenapa dan juga suka ngenyang atau menawar ya, atau yang disebut negosiasi tadi. Bagaimana sikap kita menghadapinya agar tidak ikut terpancing dan malah membuat kita marah dan keluar omelan-omelan yang kadang membuat anak malah gak nyaman dengan kita. Ini yang masih ada pertanyaan lagi Bu di kolom chat. Ustazah Ulin, dalam. Ini kan sudah zuhur ya Ustazah ya. Saya enggak enak ini kalau Ustadz mau sholat tepat waktu ataukah kita break atau bagaimana atau saya mohon izin semua pertanyaan ini nanti saya jawab via teks, nanti mohon di WA-kan ke orang tua masing-masing. Saya akan saya jawab lewat yang detail langkah-langkahnya. Sampai gimana? Sampai jam berapa acara kita? Katanya Bapak Kepala Sekolah sampai 11.35. Oh ya, baik. Kalau gitu saya sempatkan untuk membahas 3 pertanyaan ini Ustazah dalam waktu yang singkat. Mohon izin. Baik. Yang ini tadi yang dibacakan Ustazah Ulin dulu. Ketika anak-anak sudah mulai bernegosiasi dan kita tidak ingin terpancing untuk ngomel-ngomel, yang harus dilakukan adalah diam sejenak. Tidak melayani negosiasinya anak. Bilang saja, nanti kita bicara. Cukup 2 kata kan, nanti kita bicara. Ketika anak-anak sudah mulai ngenyang, nawar gitu. Jadi supaya kita nggak ikut terpancing. Jadi 2 kalimat dan Bapak dan Ibu ambil jarak dari anak-anak. Ambil jarak ya, pergi ke kamar atau kemana. Nanti kita bicara, tunggu begitu. Sehingga kita punya kesepakatan untuk nanti ketika
emosi kita sendiri sudah reda, kita bisa bicara baik dengan anak. Kita bisa bicara baik-baik dan mengurangi omelan-omelan. Cara termudah untuk mengurangi omelan-omelan itu adalah duduk bersama, berbicara dua arah. Kelas 4 sampai kelas 6 sangat yakin sudah bisa diajak ngomong penak apa ya bahasanya, ngomong enak-enakan like bahasa Surabaya. Maumu apa? Kalau kamu minta HP, nanti kamunya begini. Apa? Ngomong bolak-balik begini ya. Itu harapannya yang dilakukan kepada anak-anak seperti ini. Itu azam orang tua azam 5B. Terus ini ada Kia 6C, sudah menerapkan disiplin gadget hanya di hari Sabtu dan Ahad dan peraturan-peraturan. Apakah ini anak merasa tertekan? Tidak. Ayah dan bunda, Abi dan Umi sekalian di rumah, perlu diperhatikan ini guys. Harus kita hayati ya. Ini tuntunan Islam insya Allah. Masa anak-anak kita ya umur sekarang ini kelas 4 sampai kelas 6 ini kan masa memang kedisiplinan 7 sampai 14 adalah masa kita dalam tanda petik mengekang hawa nafsu anak-anak kita. Dengan apa? Dengan aturan yang tegas. Waya sholat, sholat. Waya gak oleh, gak oleh. Waya ini gak bisa, gak ya enggak. Benar-benar banyak kata tidak di masa-masa 7 sampai 14 ini. Jangan dilonggarkan sedikit pun anak-anak di masa-masa ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu merasa memberikan aturan yang tegas nanti membuat situasi tertekan pada anak, memang harus diberikan tekanan hidup anak-anak di usia 7 sampai 14 ini. Supaya apa? Supaya belajar mengekang hawa nafsu. Kalau anak-anak boleh, kalau kita demokratis sembarang-barang boleh dinegosiasi lah apa. Negosiasi itu alat ya, tapi kita tidak boleh mengurangi ketegasan kita. Negosiasi hanya alat komunikasi, tapi ketegasan aturan kita harus tetap jalan. Karena kalau anak-anak di los soal aturan di usia 7 sampai 14, yakin nanti umur 15 tahun sudah tidak pegang aturan Bapak dan Ibu. Menurut Islam, umur-umur sekarang memang umur-umur pengekangan hawa nafsu. Banyak aturan, banyak ketegasan. Jangan takut membuat anak-anak tertekan. Memang ini fasenya anak-anak diberikan hidup sedikit tertekan dengan aturan-aturan. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengekang hawa nafsunya. Oke, bismillah. Tetap tegas sama aturan di rumah. Yang terakhir, bagaimana cara mendisiplinkan setelah kegiatan online. Karena terakhirnya HP 60%, belajar 40%. Sama seperti tadi ya. Kalau anak dipegangi HP, kita perjanjiannya untuk belajar ya, ternyata main. Kalau mainnya lebih dari 50%, ya sudah, HP-nya ditarik, biarkan. Loh, tugasnya belum selesai. Enggak apa-apa kamu dapat nilai 50 lah, kamu enggak menepati janji untuk belajar kok. Mama loh enggak apa-apa kamu dapat nilai 50. Mama enggak apa-apa kamu dapat nilai 0 buat tugas kamu, tapi mama enggak pengen kamu enggak menepati janji. Nah, anak akan belajar di waktu yang lain kalau kita tegasi. Baik. Nanti soal Google Form kedisiplinan dan BLP akan dijelaskan wali kelas di grup ya. Terima kasih Ustazah Ulin, saya pikir itu cukup nggih. Ini yang BLP ini yang bertanya guru, Ustazah. Oh ya, nanti biar disosialisasikan di forum guru nggih. Ya. Oke. Saya pikir itu Ustazah. Oke. Ada lagi paling bawah. Bagaimana cara menanamkan disiplin dan tanggung jawab sedangkan saya kerja? Ini bagi orang tua yang kerja, tidak bisa mantau. Insya Allah kalau kelas 4 sampai kelas 6 kan sudah mulai bisa dilepas, ya kita belajar memberikan kepercayaan kepada anak-anak. Makanya sesi penegasan disiplinnya harus dilakukan setiap hari sebelum tidur ketika Bapak Ibu sudah pulang kerja. Harus rutin. Hari ini kamu tadi belajar enggak? Tugasnya selesai enggak? Kamu membersihkan kamar enggak? Kamu ini enggak? Semua checklist kesepakatan aturan di rumah yang harus dilakukan anak-anak harus dibahas setiap hari sebelum tidur. Itu cara satu-satunya kita mau berkesempatan untuk mendidik anak-anak mandiri dan bertanggung jawab. Ya mungkin tetap harus butuh orang lainnya di rumah, ada ART atau apa, sehingga ketika ibu bapak tidak di rumah itu sehari 2-3 kali masih bisa telepon secara rutin ke rumah untuk memantau anak-anak sedang apa. Itu anak-anak kalau merasa dipantau, merasa diperhatikan, bismillah perilakunya juga berubah. Demikian Ustazah Ulin. Oke.
Kalau yang pertanyaan tentang bagaimana cara untuk menanamkan disiplin dan tanggung jawab jika anak kurang disiplin dan tanggung jawab saat pembelajaran online. Ini saya sudah tercakup tadi ya. Alhamdulillah. Karena keterbatasan waktu, jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf terakhir, kalau boleh ada waktunya. Satu ya Bu Ani ya. Bu Ani terakhir, Bu Ani. Mudah-mudahan Bu Ani masih kenal. Insya Allah. Yusuf, Bu Ani. Ya Ustaz Yusuf, ini guru ngaji saya ya Allah. Pertama kali saya ngaji sama beliau. Insya Allah. Ya, ini kaitannya dengan follow up dari buku kedisiplinan yang sudah diisi itu bagaimana nantinya. Kan anak-anak kan sudah selesai sampai zuhur, mungkin bagaimana memfollow up-nya. Itu aja, terima kasih. Saya pikir semua yang sedang berjalan insya Allah tetap berjalan Ustaz. Tetap berjalan, cuman memang ini ada tambahan-tambahan pengembangan untuk meningkatkan karakter anak-anak kita dengan program monitoring karakter itu. Mohon dukungannya ya Ustaz. Gilman ini luar biasa Ustaz, perhatiannya sama karakter. Jadi kalau orang tuanya juga kayak Ustaz Yusuf mendukung ini, diberikan program ini langsung ikut, insya Allah ini akan jadi SD yang luar biasa di Surabaya insya Allah. Matur Ustaz. Semuanya tetap berjalan, yang sudah jalan tetap jalan terus, tidak ada yang dirubah, cuman kami malah nambahi, ngapunten malah ditambahi beberapa inovasi. Jadi anak-anak tetap mengisi BLP, Ustaz. Bapak Ibu semuanya, jadi anak-anak tetap mengisi BLP yang sudah biasa kami sebarkan lewat wali kelas masing-masing. Itu. Mengingat keterbatasan waktu, alhamdulillah dari pembicaraan, sharing-sharing terkait dengan kedisiplinan ini, kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa kedisiplinan anak dalam proses pembelajaran online itu bisa terwujud, bisa terlaksana bila semua pihak yang ada itu saling berkoordinasi, saling membantu, saling bekerja sama, mulai dari guru, orang tua, kemudian mungkin kebijakan-kebijakan dari lembaga agar terwujud proses kedisiplinan pada santri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan tentunya semoga Bapak Ibu dari kegiatan parenting ini nanti bisa membuat kontrak belajar, dan yang tentunya yang sudah melaksanakan kontrak belajar mungkin bisa lebih istiqomah dan tegas dalam menerapkan kontrak-kontrak belajar itu demi terwujudnya akhlak anak yang semakin baik. Jazakumullah atas waktunya. Mohon maaf bila dalam proses pelaksanaan webinar ini dalam sesi pemaparan dari Bu Ani dan sharing-sharing ini tadi ada hal yang kurang berkenan. Saya pribadi maupun lembaga mohon maaf. Jazakumullah atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Alhamdulillah, jazakumullah kepada Ustazah Chandra Murni MPSI dan juga Ustazah Ani Kristina SPSI atas materinya yang luar biasa dan juga antusias dari Umi dan Abi sekalian yang sangat luar biasa. Sebelum saya tutup acara ini, di kolom chat sudah kami kirim link evaluasi kegiatan webinar parenting ini. Mohon Abi dan Umi untuk mengisi link evaluasi tersebut agar kedepannya bisa lebih baik. Nah, saya beri waktu Abi dan Umi untuk mengisi dulu ya. Dan juga saya mengingatkan kepada yang belum mengisi link presensi, mohon untuk mengisi link presensi. Dan untuk link monitoring kedisiplinan nanti akan dibagikan oleh wali kelas masing-masing.
Silahkan mengisi link evaluasi ini, Abi dan Umi. Baik, sambil diisi, saya sampaikan acara demi acara parenting online telah kita lewati bersama hingga di penghujung acara. Alhamdulillah semua bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita ya. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan di dalam keluarga kita. Atas nama panitia penyelenggara, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustazah Ani Kristina selaku pemateri pada hari ini yang telah mentransfer ilmu kepada kita semua. Tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah, Abi dan Umi yang telah ikut berpartisipasi dalam acara webinar hari ini, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Hadirin yang saya hormati, marilah kita tutup acara webinar ini dengan doa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustazah. Jazakumullah Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakumullah Ustazah. Assalamualaikum. Amin wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saya pamit nggih, Ustadz, Ustazah semua. Bapak dan Ibu, nggih, Assalamualaikum. Ustadz Baidowi. Waalaikumsalam, Bani. Jazakumullah. Waalaikumsalam. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dulu, Ustadz. Assalamualaikum. Nggih, monggo, monggo. Waalaikumsalam. Zalin. Betul. Ya aku tadi nih aku benar dulu. Hola.
Jazakumullah Ustazah. Iwan pamit dulu. Monggo. Assalamualaikum. Jazakumullah Ustazah, nyuwun pamit. Jazakumullah Ustazah. Assalamualaikum. Seliput kasih Bude. Hah? Kak minta Bude Sri ya kamu. Terima kasih.